Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an, para pemirsa hadirin hadirat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita kembali panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang diberikannya kepada kita. Yang salah satu nikmat tersebut adalah kita kembali diizinkan untuk bisa bertemu di pertemuan malam hari ini. Langsung saja kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita masih di dalam bab yang sama, bab yang kedua. Kita ulangi lagi sedikit konteksnya. Kita sudah bahas pertemuan yang lalu bagaimana penulis menunjukkan bahwasanya kita sebagai orang yang beriman harus senantiasa sadar semua orang itu pasti terjerumus ke dalam kesalahan. Tidak ada orang yang sempurna. Semua jalinan kita, teman, orang tua, pasangan, guru, murid, semuanya pasti orang-orang yang memiliki kesalahan. Ini titik tolaknya dari hal tersebut. Maka di dalam bab 2 ini kita akan berfokus terhadap hal tersebut. Bagaimana Islam membimbing kita menyikapi berbagai kesalahan tersebut. Yang pertama sudah kita bahas, di antara bentuk sikap kita terhadap adanya kesalahan dari orang-orang di sekitar kita adalah kita bersikap taghaful. Kita ulangi lagi, taghaful yang pertama dianjurkan kalau itu urusannya adalah urusan-urusan dunia. Masalah-masalah dunia ya sudah tidak usah dibahas, pura-pura tidak lihat, pura-pura tidak tahu kesalahan-kesalahan orang terkait hal-hal dunia. Atau yang kedua, dalam kaitannya dia tidak murni dunia, ini urusan agama, tapi terkait hak kita, dia tidak memenuhi hak kita, dia zalim terhadap kita, maka di antara sikap terpuji adalah kita bersikap taghaful juga, pura-pura tidak tahu, tidak usah dibahas. Maka dikecualikan dari hal tersebut kalau kesalahannya tersebut bisa mendatangkan mafsadat. Ya, bisa mendatangkan mafsadat. Contoh pada sesi tanya jawab yang lalu, kalau orang dalam ujian dia mencontek, bukan kemudian kita pura-pura tidak tahu. Ya, karena ini berkaitan dengan sertifikasi seseorang, penilaian seorang itu dia capable atau tidak terhadap kemampuan tertentu. Kalau kita pura-pura tidak tahu, nanti dari kecurangan dia dikhawatirkan akan ada mafsadat di sana. Atau yang kedua juga tidak termasuk dalam sikap taghaful adalah kalau ini adalah terkait hak Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita berpura-pura tidak tahu. Ya. Kita diamkan, tidak mungkin. Jelas-jelas dia menyekutukan Allah, maka harus kita ingkari, kita nasihati. Nah, itu yang pertama. Jadi sikap kita terhadap berbagai kesalahan orang-orang di sekitar kita adalah bersikap taghaful. Yang kedua yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, bab 2.2, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima uzur orang yang bersalah. Maka ini di antara panduan Islam dalam menyikapi orang-orang yang bersalah. Ketika orang-orang yang bersalah tersebut mengajukan uzurnya kepada kita, dia menjelaskan uzurnya kepada kita, maka sikap terpuji di dalam agama kita, yang sikap ini didorong oleh agama kita, yaitu untuk menerima uzur tersebut. Diterima di sini maksudnya, kalau diterima berarti dimaafkan. Orang berbuat salah, berbuat keliru, dia berbuat dosa, dia menjelaskan, saya sampai terjerumus perbuatan dosa demikian, alasannya demikian dan demikian. Kita terima. Ya, kita terima, sudah selesai, tidak kita berlarut-larut dalam hal tersebut. Maka terkait uzur, sebelum kita lihat berbagai nas yang dibawakan oleh penulis,
yaitu Syekh Dr. Shalih Al-Bahlali dalam bab ini. Saya sampaikan terkait uzur itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Ya, terkait uzur. Yang pertama, seorang mukmin dia harus senantiasa mencarikan uzur untuk saudaranya sesama mukmin. Kita harus berupaya mencarikan uzur. Dan ini sesuatu yang harus kita latih ya ikhwah. Anda akan lapang dada Anda, akan tenang kehidupan Anda ketika Anda mampu mencarikan uzur bagi saudara Anda. Dicarikan, iltamisu uzran li akhik. Nanti kita baca beberapa penjelasan para ulama terkait hal ini. Ya, sehingga kita berupaya mencarikan uzur. Dalam bahasa lainnya bisa kita katakan harus senantiasa bisa husnuzon kepada saudara kita. Senantiasa bisa husnuzon. Kalau mungkin kita tafsirkan dengan sesuatu yang positif, kita harus menafsirkannya dengan sesuatu yang positif terlebih dahulu. Kalau kita bisa menilai ini sesuatu yang sisi terang, kita lihat dari sisi terang, kita lihat dari sisi terang terlebih dahulu. Maka ini yang pertama terkait uzur. Kalau ada orang bersalah, kita yang berupaya mencarikan. Saya bawakan beberapa riwayat terkait hal ini. Yang pertama, ada perkataan Ja'far bin Muhammad dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kata Ja'far bin Muhammad, "Idza balaghaka an akhika syai' tunkiruh." Kalau kamu mendengar atau kalau sampai kepadamu sesuatu dari saudaramu yang kamu ingkari hal tersebut, ini tidak benar. Dalam artian tidak benar, sikap dia itu tidak benar. Tidak semestinya dia melakukan demikian. Ya, sikap yang kamu ingkari, kemungkaran artinya. Maka kata Ja'far bin Muhammad, kalau kamu mendapati hal tersebut, faltamisu lahu uzran wahidan ila 70 uzran. Maka berilah dia sebuah uzur sampai 70 uzur. Dicarikan 70 uzur bagi dirinya. Ya, oh mungkin dia berbuat seperti itu karena demikian dan demikian. Mungkin dia berbuat seperti itu karena demikian dan demikian. Mungkin dia berbuat seperti itu karena demikian dan demikian. Dicarikan sampai 70 uzur. Minimal 1, maksimal 70. Kalau mampu mencarikan uzur 70. Anda lagi panas-panas nyetir siang hari, entah itu kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, macet, tiba-tiba ada orang nyalipnya tidak beradab, gitu, kasar seperti itu. Apa uzur yang bisa Anda berikan? Buru-buru, kita semua buru-buru. Kebelet. Ya. Oh, dia mungkin kebelet. Ya, sudah sangat kebelet. Atau dia bawa istrinya, sudah bukaan berapa? Bukaan 7, bukaan 8 menuju rumah sakit. Nah, maka demikian contohnya. Ya, senantiasa seorang mukmin itu mencarikan bagi mukmin yang lainnya uzur, minimal 1, kalau bisa 70. Dan juga kemudian kata Ja'far bin Muhammad, wa illa qul la'allahu 'uzran la a'rif. Kalau tidak bisa juga ketemu barang cuma 1, kalau tidak ketemu juga, kata Ja'far bin Muhammad, katakan pada dirimu, barangkali dia punya uzur yang saya tidak tahu. Dia punya alasan tertentu kenapa dia melakukan hal seperti itu, tapi saya yang tidak tahu. Maka demikian para ulama kita menganjurkan. Perkataan yang semisal juga diriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad bin Munazzil dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami dalam kitab Adab As-Suhbah. Kata Abdullah, mukmin adalah yang selalu memberi uzur kepada saudaranya
Sedangkan seorang munafik adalah seseorang yang selalu mencari kesalahan saudaranya. Ini ciri khas munafik. Kalau ada saudaranya berbuat salah, dia bukan saudaranya berbuat salah, tapi dia berupaya mencari-cari kesalahan. Ini karakter orang munafik. Kalau dia ketemu kesalahan, dia besar-besarkan, dia bahas itu terus. Adapun mukmin tidak. Dia mencarikan uzur agar stop segera pembahasan mengenai kekeliruan orang lain tersebut. Yang terakhir terkait hal ini, perkataan Umar bin Khattab. Ya, ini yang kita harus senantiasa ingat ya ikhwah. Kata Umar bin Khattab, "La yahillu li imri'in muslimin yasma'u min akhihi kalimatan yazunnuhu biha su' wa huwa yajidu laha fi syai'in min al-khairin makhraja." Ini perkataan Umar bin Khattab. Tidak halal bagi seorang muslim ketika dia mendengar perkataan saudaranya lalu dia menggiringnya itu kepada makna yang buruk. Ini perkataannya masih netral. Jangan kemudian digiring kepada yang buruk. Tidak, hukumnya tidak halal, kata Umar bin Khattab. Padahal masih mungkin bagi dirinya untuk menafsirkan kalimat saudaranya tersebut dengan perkataan yang baik. Oh, maksud dia itu seperti ini dan seperti ini. Ya. Ini sesama mukmin secara umum demikian. Lebih-lebih yang paling kita butuhkan di zaman ini adalah ketika kita menyaksikan banyak sekali murid-murid yang tidak beradab terhadap gurunya, sikap seperti ini lebih lagi ditekankan kepada guru-guru Anda. Ya, kepada ustaz-ustaz kita, kepada guru-guru kita sangat membutuhkan sikap seperti ini. Ustaz kita salah dalam menjawab, salah dalam menyampaikan sesuatu, salah dalam bersikap, mengerjakan sesuatu yang menurut kita ini tidak semestinya, maka harus kita tahmil, harus kita giring hal tersebut kepada sesuatu yang positif. Ini yang pertama terkait uzur. Maka berikan uzur bagi orang lain. Lalu yang kedua yang akan menjadi fokus kita pada kesempatan kali ini adalah menerima uzur orang lain. Ya. Orang berbuat salah, kita tidak suka dengan perbuatan tersebut, kita merasa dizalimi oleh orang tersebut, lalu dia menyampaikan uzurnya. Dia menyampaikan uzurnya, maka hukumnya bagi kita semua, kita harus menerima uzur tersebut. Kita harus menerima uzur tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf." Ya. Terimalah maaf, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf. Pernah Umar bin Khattab, nanti kita lihat contoh-contoh nyatanya, contoh Nabi SAW. Nanti kalau sempat saya tambahkan contoh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Umar bin Khattab dia tidak suka dengan perkataan seorang, memang menghina Umar bin Khattab. Dia memerintahkan Umar bin Khattab untuk berbuat adil dan seterusnya, menghina. Ingin dipukul oleh Umar bin Khattab. Lalu tiba-tiba ada seorang ahlul Quran di sisi Umar bin Khattab, langsung mengingatkan Umar bin Khattab dengan firman Allah, "Ya Amirul Mu'minin, qala Allah Ta'ala khudil afwa." Wahai Amirul Mu'minin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ambillah maaf, maafkanlah orang. Maka kemudian Umar langsung dia diam, langsung dia tenang, turun langsung emosinya. Maka demikian kita diperintahkan untuk memohon maaf, diperintahkan juga kalau ada diperintahkan untuk memaafkan, dan diperintahkan juga untuk menerima uzur-uzur yang disampaikan oleh orang lain. Nanti kita lihat contoh-contoh nyatanya. Ini yang kedua terkait uzur. Lalu yang ketiga, kita juga diperintahkan untuk menyampaikan uzur kepada orang lain, ya, untuk menghindari celaan dari orang lain. Jadi tidak mentang-mentang kaum muslimin itu diperintahkan menjadi orang yang pemaaf. Tidak mentang-mentang kan orang-orang Islam itu pemaaf, ya terserah saya berbuat seperti apa. Tidak. Kalau Anda berbuat sesuatu yang mencurigakan, kalau Anda berbuat salah, maka Anda diperintahkan untuk menyampaikan uzur. Sampaikan, maaf saya berbuat demikian karena demikian dan demikian. Sama dengan bab prasangka, sudah beberapa kali kita ulang. Kita tidak boleh berprasangka kepada orang lain. Diperintahkan demikian. Namun kita tidak boleh juga menimbulkan prasangka bagi orang lain. Kalau kita berbuat sesuatu yang berpotensi menimbulkan prasangka, kita harus menjelaskan.
Saya berbuat demikian bukan maksudnya demikian, tapi maksud saya baik demikian dan demikian, supaya orang tidak berprasangka kepada kita. Begitu juga dengan maaf, diperintahkan untuk memberikan maaf kepada orang lain, dan kita juga diperintahkan untuk meminta maaf. Dan perbuatan meminta maaf, yang hal ini sama dengan menyampaikan uzur, kita menyampaikan uzur itu untuk meminta maaf maksudnya, maka ini adalah perbuatan yang sangat-sangat terpuji dalam agama kita. Perlu Anda ketahui, sikap seperti ini perlu Anda latih, perlu kita semua latih. Ya. Langkah pertama seseorang itu kalau dia ingin bertobat, langkah pertama seseorang itu kalau dia ingin jadi lebih baik, maka dia harus pandai mengetahui dan mengakui kesalahannya. Penghalang utama seseorang itu untuk menjadi lebih baik adalah dia tidak mengakui kesalahan-kesalahannya, tidak tahu dan tidak mengakui. Sebagian orang tahu tapi tidak mengakuinya. Sebagian orang lagi sama sekali dia tidak tahu, melihat dirinya itu sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pandai menilai kesalahan diri sendiri. Ya, maka kita harus berlatih ya ikhwah. Pandai melihat kesalahan, pandai meminta maaf, mengakui dengan cara meminta maaf. Ini langkah pertama kalau orang itu mau lebih baik, langkah pertama kalau dia itu mau bertaubat. Dan betapa banyak orang-orang di sekitar kita, bahkan kita terjebak dengan hal ini, ya. Kita itu terkadang menutupi kesalahan kita karena sulit untuk mengakui kesalahan kita. Kita berupaya menutupi kesalahan kita dengan mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Ini sering sekali. Ya, Anda kalau sudah punya teman-teman dekat seperti itu, sering kejadian seperti ini. Lebih-lebih pasangan suami istri, ketika sang suami dia berbuat salah, istrinya membahas hal tersebut, lantas suaminya terkadang membalas dengan membahas kesalahan istrinya, padahal tidak nyambung, hanya untuk dia mengelak dari membahas dari kesalahan diri dia sendiri. Maka sikap seperti ini bukan sikap kesatria, bukan sikap terpuji, membahas kesalahan orang lain untuk menutupi kesalahan diri sendiri. Ya, kalau salah ya salah, akui kesalahan tersebut, minta maaf. Tidak perlu mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Kalau memang ingin mengingatkan kesalahan orang lain, maka ini babnya berbeda, kesempatannya berbeda. Nah, maka itu poin yang ketiga terkait uzur. Selain kita menerima uzur orang lain, kita juga diperintahkan untuk menyampaikan uzur kita. Kita lihat dalil yang melandasi hal tersebut. Saya sampaikan kesimpulannya di awal. Kita lihat berbagai dalil yang menjelaskan hal tersebut. Kita mulai dari halaman 78. Ada sebuah riwayat dari Mus'ab bin Jasamah Al-Laisi, bahwasanya dia memberi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seekor keledai tatkala beliau berada di Al-Abwa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Tidak mau diberi daging keledai. Maka tatkala Rasulullah SAW melihat raut wajah Mus'ab itu berubah, sedih Mus'ab, Nabi tidak mau menerima hadiahnya. Nabi kemudian sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lam naruddahu 'alaika illa ana hurumun." Sesungguhnya kami tidak menolak pemberianmu melainkan karena kami dalam keadaan ihram. Jadi ceritanya ya ikhwah, konteksnya hadis ini, Nabi SAW sedang berangkat haji, ya, Nabi berangkat haji, sudah berihram, singgah di Abwa, ya, singgah di Abwa. Maka di Abwa inilah kemudian Mus'ab menemui Nabi SAW membawakan hadiah berupa daging keledai, ya, berupa daging keledai, dan Nabi SAW tidak mau memakan daging tersebut. Kenapa Nabi SAW tidak mau makan daging tersebut? Karena Nabi sedang berihram. Jadi orang yang sedang berihram, dia tidak boleh berburu, tidak boleh berburu hewan, tidak boleh dia menyembelih
tidak boleh dia memakan hasil buruannya sendiri, dan termasuk juga dalam hal ini tidak boleh dia memakan daging hadiah buruan kalau buruannya itu sengaja dalam rangka menjamu orang yang sedang berihram. Seperti Nabi datang ke Abwa, maka Mus'ab ini secara sengaja dia berburu dalam rangka menjamu Nabi, padahal Nabi sedang berihram. Maka hukumnya seperti ini tidak boleh dimakan. Ya, berbeda kasusnya kalau orang berihram, lagi ihram, disajikan hasil binatang buruan, tapi buruannya tersebut bukan dalam rangka menjamu orang yang ihram ini. Jadi seperti ini. Ada kisah Abu Qatadah sama berburu keledai. Para sahabat sedang berihram, Abu Qatadah tidak berihram. Nah, Abu Qatadah memburu, disembelih, dia sajikan daging tersebut kepada para sahabat, maka Nabi membolehkan para sahabat memakan daging buruan tersebut. Karena Abu Qatadah dia memang ingin berburu, bukan dalam rangka menjamu orang-orang yang berihram ini. Adapun Mus'ab bin Jasamah tadi, beliau berburu dalam rangka menjamu Nabi SAW yang sedang berihram. Maka perbedaannya di sana, ya, perbedaannya di sana. Namun kembali ke pelajaran kita, pelajaran utama kita adalah dari hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan uzur. Dalam konteks ini bukan Nabi yang menerima uzur, tapi Nabi yang menjelaskan uzurnya apa. Saya tidak bisa menerima hadiahmu karena saya sedang ihram. Ini dia. Ya, memohon maaf kepada seseorang dengan kita menjelaskan uzurnya apa. Maka seperti ini adalah sikap yang terpuji. Anda diundang, tidak bisa hadir, jelaskan uzurnya apa, maka ini sesuatu yang terpuji dalam agama kita. Bahkan di antara sikap yang jelek, sikap yang tercela dalam agama kita, ketika Anda tidak hadir tanpa ada kabar sama sekali. Ya, sudah diminta, sudah diharapkan kehadirannya, gaib, tidak ada kabar, maka seperti ini adalah sikap yang tercela. Anda dimintai tolong sesuatu oleh teman Anda, oleh saudara Anda, ketika Anda tidak bisa mengerjakannya, maka dianjurkan, ya, sikap yang terpuji dalam agama kita, Anda menyampaikan uzurnya, saya tidak bisa menolong karena demikian dan demikian. Kita ambil pelajaran tersebut dari perbuatan Nabi SAW, menyampaikan uzur beliau kenapa beliau tidak menerima hadiah dari Mus'ab bin Jasamah. Kita lihat hadis kedua dalam bab ini di halaman 79. Nah, ini yang sudah kita singgung sedikit pada pertemuan sebelumnya tentang sahabat yang mulia Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, ketika dia mengirim sebuah surat kepada orang-orang kafir Quraisy untuk memberitahu mereka tentang keinginan Rasulullah SAW dan para sahabat beliau menuju Mekah dalam rangka menaklukkan kota Mekah. Ini sebuah kesalahan yang fatal sekali sebenarnya. Nabi sedang mengatur strategi, ya, dalam kondisi perang, mengatur strategi, tiba-tiba ada yang membocorkan rahasia strategi perang. Nabi sedang menyusun rencana bersama para sahabat di kota Madinah untuk menaklukkan kota Mekah, menyerang kota Mekah. Nah, maka dibocorkan oleh sahabat Hatib bin Abi Balta'ah, dia kirim surat untuk menyampaikan kepada para pembesar kota Mekah bahwasanya Muhammad SAW, bahwasanya Rasulullah sedang bersiap-siap mengatur strategi untuk menaklukkan kota Mekah. Ini luar biasa, ya. Dalam perang, dalam konteks perang, ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Tapi kemudian Nabi alaihi salatu wasalam tabayun terlebih dahulu, ya, beliau bertabayun, ma hamalaka ala ma sana'ta. Nabi kemudian tidak langsung main hakim sendiri, langsung menghukum, langsung mencela, tidak. Maka apa kata Nabi SAW? Apakah yang mendorongmu untuk melakukan hal tersebut? Maka Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, saya tidak lain adalah seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya
akan tetapi saya berkeinginan untuk menolong keluarga dan hartaku yang ada pada mereka. Sedangkan tidak ada seorang pun dari sahabat engkau, melainkan di sana ada keluarganya yang menolong keluarga dan hartanya. Jadi Anda paham? Jadi sahabat Hatib bin Abi Balta'ah punya kolega di kota Mekah, punya aset di kota Mekah, yang kalau terjadi peperangan maka tidak ada yang bisa menyelamatkan keluarganya ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan hartanya ini. Sedangkan menurut Hatib, sahabat-sahabat yang lain seperti Umar, seperti Abu Bakar, masih ada yang bisa menyelamatkan keluarga-keluarganya yang tertinggal di kota Mekah, dan kalau masih ada asetnya yang tertinggal di kota Mekah, masih ada yang bisa menyelamatkan. Adapun saya, sama sekali tidak ada yang bisa menyelamatkan. Ya, dikhawatirkan nanti akan jadi korban ketika kota Mekah ditaklukkan. Maka ini motif utama dari Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Dia menjelaskan alasannya demikian. Maka lihat apa jawaban Nabi SAW atas hal tersebut. As-sadaqa wa la taqulu lahu illa khairan. Hatib ini dia berbuat jujur, perkataannya itu jujur, dia tidak berdusta. Janganlah kalian berkata kepadanya kecuali yang baik saja. Nabi melarang para sahabat untuk mencela Hatib bin Abi Balta'ah berbuat salah. Dia jelaskan uzur dia, Nabi memaafkannya, dan Nabi melindungi Hatib jangan sampai ada para sahabat yang ngamuk kepada Hatib bin Abi Balta'ah. Ya, salah satu sebabnya sudah kita sampaikan. Hatib bin Abi Balta'ah ini adalah salah satu veteran perang Badar. Ya, orang-orang perang Badar itu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. "I'malu ma syi'tum," kata Allah Subhanahu wa taala, beramallah sesuka kalian. Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian seluruhnya. Ya, diampuni, dijamin dengan surga orang-orang yang ikut dalam perang Badar, termasuk Hatib bin Abi Balta'ah. Nah, namun sekali lagi yang menjadi pelajaran kita adalah Nabi bertanya terlebih dahulu apa uzurnya. Kenapa dia berbuat kesalahan seperti itu? Ketika Nabi sudah mendapatkan jawabannya, Nabi alaihi salatu wasallam kemudian menerima uzur tersebut. Kisah berikutnya kita baca dari riwayat Abu Musa al-Asy'ari. Kata Abu Musa al-Asy'ari, "Atana nasun min al-Asy'ari." Orang-orang Asy'ari datang kepadaku. Ya, Asy'ari itu adalah sebuah kabilah dari Yaman. Sudah pernah kita bahas juga. Orang-orang Asy'ari inilah yang pertama kalinya punya kebiasaan saling bersalaman ketika pertama kali bertemu. Ya, mereka punya kebiasaan bertemu dengan seorang salaman. Nah, mereka kemudian mempraktekkan hal ini ketika mereka berhijrah dari Yaman ke kota Madinah, bertemu dengan Nabi SAW. Kalau tidak di Madinah, di Khaybar, ya. Kalau tidak salah di Khaybar. Nabi sedang di Khaybar, mengepung Khaybar. Datang Abu Musa dan para teman-temannya dari kabilah Al-Asy'ari. Mereka bersalaman. Nah, maka semenjak itulah kemudian diadopsi dalam agama Islam. Ketika pertama kali bertemu kemudian bersalaman. Berasal dari kebiasaan orang-orang Asy'ari pertamanya. Maka orang-orang Asy'ari datang menemui Abu Musa. Kata mereka, "Izhab ma'ana ila Rasulillah SAW." Ya, mari kita pergi, ikutlah bersama kami menuju Rasulullah SAW. Fa inna lana hajah, karena kami ada suatu kebutuhan, suatu keperluan dengan Nabi SAW. Kemudian Abu Musa berkata, lantas saya pun pergi bersama mereka, dan mereka pun ternyata berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ista'in bina fi amalik." Wahai Rasulullah, mintalah tolong kepada kami dalam pekerjaan-pekerjaanmu. Wallahu alam, yang saya pahami di sini maksudnya adalah mereka meminta pekerjaan kepada Nabi SAW. Ya, minta pekerjaan agar dibayar, agar mendapatkan upah. Maka Abu Musa ternyata kaget atas ucapan mereka. Tadi hanya diajak, tidak tahu kebutuhannya apa. Ternyata malah minta pekerjaan kepada Nabi SAW. Ya, yang ini menurut Abu Musa adalah sesuatu yang tercela. Maka kemudian kata Abu Musa, "Fa'tazartu ila Rasulillah SAW mimma qalu." Saya kemudian memohon uzur kepada Nabi SAW
meminta maaf kepada Rasulullah SAW atas apa yang telah mereka katakan tadi. Maka Abu Musa kemudian menjelaskan, lam adri ma hajatuhum. Wahai Rasulullah, saya tidak tahu keperluan mereka bertemu kepadamu itu apa. Saya hanya diajak untuk bertemu denganmu. Ya. Fasadaqani Rasulullah SAW wa'azzarani. Ya, Nabi SAW kemudian mempercayaiku dan menerima uzurku. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, inna nasta'inu fi amalina man sa'alnahu. Sesungguhnya kami itu tidak mau meminta bantuan dalam pekerjaan kami kepada orang-orang yang meminta. Ya, wallahu alam apa fikihnya dari hadis ini saya belum mendapatkan keterangan, tapi yang menjadi pelajaran utamanya adalah dari hadis tersebut bagaimana Nabi SAW menerima uzurnya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa mohon maaf, dia menjelaskan, saya tidak tahu, saya tidak ikut-ikut, saya cuma diajak, tidak tahu kebutuhannya apa menemuimu ya Rasulullah, tapi ternyata hasilnya seperti ini. Maka Nabi kemudian memaafkannya. Contoh yang sangat nyata juga, sangat jelas juga bagaimana Nabi SAW memaafkan atau menerima uzur-uzur yang disampaikan oleh orang lain. Di halaman 83 kita baca, ketika datang orang-orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk dan mereka berbondong-bondong meminta uzur kepada beliau sampai mereka bersumpah, beliau menerima apa yang mereka tampakkan. Dan Nabi SAW menyerahkan apa yang mereka sembunyikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun demikian, beliau tidak mempercayai satu orang pun dari mereka. Jadi sebelum kita lanjutkan, ini di antara fikih yang harus kita pahami ya. Jadi Nabi SAW itu jelas punya atau melihat tanda-tanda kemunafikan ya, kan orang-orang munafik zaman dulu sangat jelas tanda-tandanya, sangat kentara ini orang-orang munafik. Tapi ketika Nabi pulang dari perang Tabuk, mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi menjelaskan tentang alasan kenapa dia tidak ikut perang Tabuk. Ya, perang Tabuk sudah kita pernah jelaskan, perang yang sangat berat, menghadapi orang Romawi, musim panas, musim pacaklik, ekonomi sedang sulit. Makanya ini sangat berat bagi kaum muslimin, lebih-lebih bagi orang munafik untuk ikut di sana perang Tabuk ini. Maka Nabi pulang ke kota Madinah. Begitu pulang Nabi SAW langsung berbondong-bondong orang munafik datang menjelaskan tentang uzur mereka, menjelaskan demikian alasan saya kenapa saya tidak ikut perang Tabuk. Saya tidak ikut karena demikian dan demikian. Saya tidak ikut karena demikian dan demikian. Jumlahnya sangat banyak. Ya, sampai mereka kemudian bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ini fikihnya kata sebagian ulama semacam Imam Nawawi kalau tidak Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis ini. Yang pertama adalah kita diperintahkan untuk menerima uzur yang tampak secara zahir dari seseorang meskipun kita punya indikasi-indikasi uzurnya ini tidak benar. Namun hanya indikasi saja, tidak tampak jelas di hadapan kita. Ya, kita punya dugaan kok kayaknya uzurnya ini tidak benar, tapi masih dugaan. Meskipun 90% dugaannya ini kuat, ya. Tapi kata para ulama, diperintahkan kita kalau dia menyampaikan uzur kepada kita, meskipun kita menduganya tidak benar, ya sudah kita terima. Ya, demikian perbuatan Nabi ketika berhadapan dengan orang-orang munafik tadi. Tapi kalau kemudian kasusnya mereka sampai bersumpah, ya, banyak orang-orang munafik ketika itu mereka bersumpah atas nama Allah, demi Allah wahai Rasulullah, saya punya uzur demikian dan demikian. Maka kalau sudah bersumpah, sudah selesai urusannya. Kita terima, ya. Kita terima. Apapun itu dia bersumpah atau tidak bersumpah, kita terima uzurnya. Perkara itu betul atau tidak di balik layar itu urusan mereka, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikian contoh yang diberikan oleh Nabi SAW, beliau menerima uzur-uzur yang disampaikan oleh orang-orang munafik ketika itu. Ya. Nah, tadi kita katakan Nabi menerima zahirnya meskipun beliau tidak mempercayai satu orang pun dari mereka.
Dari mana kita tahu Nabi tidak percaya hal tersebut? Ya, ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu datang kepada Nabi SAW dan Ka'ab bin Malik menceritakan apa adanya, orang-orang munafik membuat-buat uzur. Ka'ab bin Malik dia menceritakan apa adanya, tidak mau dia berbohong dengan uzurnya. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Ka'ab bin Malik menyampaikan uzurnya, amma hadza faqad sadaq. Adapun uzur ini benar, jujur. Artinya yang lain dianggap tidak jujur oleh Nabi SAW, meskipun Nabi menerimanya. Secara zahir Nabi menerima. Namun kata Nabi SAW untuk Ka'ab bin Malik, Ka'ab ini orangnya jujur. Artinya Nabi SAW itu tahu alasan-alasan orang munafik itu adalah alasan-alasan yang dusta. Namun karena yang zahirnya seperti itu, ya sudah Nabi menerimanya. Maka ini pelajaran lainnya bagaimana Nabi SAW menerima uzur dari orang-orang meskipun ada dugaan uzurnya ini tidak benar. Kemudian yang terakhir yang kita baca pada kesempatan kali ini adalah sebuah riwayat dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Zaid bin Arqam berkata, saya pernah berada dalam salah satu peperangan, lalu saya mendengar Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, janganlah kalian berinfak kepada orang-orang yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka berpaling darinya. Jika kami kembali dari sisinya, orang yang terhormat akan mengusir orang-orang yang lemah. Sebagaimana Allah kutipkan dalam surat Al-Munafiqun. Ya. Ini perkataannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Zaid bin Arqam mendengar perkataan tersebut, lalu dia mengisahkannya kepada pamannya atau kepada Umar bin Khattab. Lalu pamannya inilah yang menceritakan hal tersebut kepada Nabi SAW. Lantas Nabi SAW memanggil Zaid bin Arqam dan Zaid bin Arqam pun menceritakannya. Lalu Nabi SAW mengutus salah seorang sahabat untuk mendatangi Abdullah bin Ubay beserta kawan-kawannya orang-orang munafik ketika itu, namun mereka bersumpah tidak mengatakannya. Lihat, ini perbuatan orang munafik ya. Mereka mengatakan seperti itu, lalu bersumpah untuk menutupi perbuatannya tersebut. Demi Allah kami tidak ada mengatakan hal seperti itu. Maka Rasulullah SAW pun pada awalnya mendustakan Zaid bin Arqam dan membenarkan Abdullah bin Ubay bin Salul, orang-orang munafik ini, karena tidak ada wahyu. Ya, Nabi hanya diperintahkan untuk menghukumi secara zahir. Zaid bin Arqam tidak punya bukti, namun Abdullah bin Ubay bin Salul berani bersumpah, demi Allah saya tidak ada mengatakan hal tersebut. Maka yang dibenarkan oleh Nabi adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, karena dia bersumpah atas nama Allah. Nabi mendustakan Zaid bin Arqam. Sampai akhirnya kejadian tersebut, Zaid bin Arqam sampai terpukul hingga kecemasan menyelimuti diriku, sementara saya belum pernah merasakan kecemasan seperti itu sebelumnya. Akhirnya dia memutuskan untuk menyendiri di rumahnya, dan pamannya pun ikut menyayangkan sikap Zaid bin Arqam ini. Kata pamannya, kamu hanya ingin agar Rasulullah SAW mendustakan dirimu dan murka terhadap dirimu. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan terkait hal ini, turun wahyu yaitu surat Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiqun, dan seterusnya itu. Barulah Rasulullah SAW kemudian mengutus seseorang untuk mendatangi Zaid bin Arqam dan membacakan ayat tersebut, dan beliau bersabda, innallaha qad saddaqaka ya Zaid, sesungguhnya Allah telah membenarkanmu wahai Zaid. Allah yang membela Zaid bin Arqam. Maka yang menjadi pelajaran kita adalah ketika Zaid bin Arqam menyampaikan sesuatu kepada Nabi SAW, di cross check kepada orang-orang munafik, kepada Abdullah bin Ubay tadi. Abdullah bin Ubay dia mengatakan, saya tidak mengatakan demikian, demi Allah. Nabi pada awalnya menerima, kalau tidak ada wahyu tetap seperti itu, ya, tetap seperti itu. Tapi kemudian wahyu turun membenarkan apa, menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga sekali lagi pelajarannya adalah bagaimana Nabi SAW mencontohkan kepada kita semua untuk kita senantiasa menerima uzur yang disampaikan
oleh orang-orang kepada kita. Demikian yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Sehingga selain taghaful, yang kedua adalah hendaknya kita menerima uzur atas orang-orang yang berbuat salah. Kita cukupkan demikian. Kalau ada sesi tanya jawab, kita bahas di kesempatan setelah azan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, bagaimana batasan-batasan dalam memberi uzur kepada saudara kita, apalagi posisi kita sebagai atasan atau ketua dalam suatu organisasi? Wallahu a'lam. Barangkali batasannya sama dengan batasan taghaful kemarin. Kalau ini perkara-perkara dunia, kita berikan uzur. Kalau ini kaitannya dengan hak kita, kita berikan uzur. Namun beda kasus kalau misalnya ini berpotensi mendatangkan mafsadat, ya, berpotensi mendatangkan mafsadat bagi banyak orang, maka ini harus dikelirkan. Tidak kita kemudian bermudah-mudahan dalam memberikan uzur, ya, sehingga konteksnya kalau dalam konteks organisasi yang saya pahami, apalagi kalau misalnya organisasinya dakwah, wallahu alam, kita khawatirkan nanti kalau ternyata uzurnya ini dibuat-buat akan berdampak kepada orang banyak, berdampak kepada jamaah, maka harus berhati-hati dalam memberikan uzur lebih ketat, ya, wallahu alam. Ya, pertanyaan yang kedua, banyak pertanyaan yang serupa. Tadi sama, contohnya adiknya berbohong, lalu dia memberi uzur, yang adiknya menyampaikan uzur, yang penanya tidak terlalu mempercayainya, lalu penanya berusaha membuka hal sebenarnya untuk kebaikannya, karena dikhawatirkan jika dibiarkan dia akan melakukannya terus menerus. Apa perbuatan seperti ini benar? Maka wallahu alam, perbuatan seperti ini benar. Jadi kita khawatirkan akan muncul mafsadat, ya, akan muncul mafsadat, yaitu kesalahan ini nanti melebar, nanti terus menerus kesalahan seperti itu. Maka di tahap awal diklarifikasi sampai jelas terlebih dahulu. Ya, kalau memang terbukti lalu diperbaiki. Ya, ini contohnya. Kalau kemudian nanti dikhawatirkan ada mafsadat yang lebih besar, maka wallahu alam dalam kasus si penanya, maka tidak masalah kemudian kalau si penanya berupaya mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya yang disampaikan oleh adiknya tersebut. Bagaimana caranya melatih sifat tadi, memberikan uzur kepada seseorang? Sulit rasanya kalau kita sudah punya dugaan 90%, tapi kita tetap harus menerimanya. Ya, maka kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fahisabuhum 'ala Allah 'azza wa jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hisabuhum 'ala Allah 'azza wa jalla. Masalah hisabnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dia benar atau tidak itu urusan dia. Yang penting tugas kita, alaikum ma hamiltum wa alaihim ma humilu. Tugas kalian adalah apa yang dibebankan atas kalian, dan tugas mereka apa yang dibebankan atas diri mereka. Ya, kita masing-masing punya tugas. Tugas kita menerima uzur, tugas dia adalah jujur dalam uzur yang dia sampaikan. Perkara dia jujur atau tidak urusan dia, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah menerimanya. Alaikum ma hamiltum wa alaihim ma humilu. Fa hisabuhum 'ala Allah 'azza wa jalla. Hisabnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, bagaimana sikap kita apabila ada seseorang yang menghina atau membicarakan aib-aib guru kita di hadapan kita langsung? Disebutkan dalam kitab-kitab adab menuntut ilmu, di antara adab terhadap guru, kita wajib membela kehormatan seorang guru. Kalau ada orang yang menyebutkan aib-aib guru Anda, maka yang pertama Anda berkewajiban untuk membenarkan, meluruskan tidak benar seperti itu, atau berupaya untuk
menutupinya, ya, berupaya orang tersebut supaya berhenti. Kalaupun tidak juga, kata para ulama, Anda memiliki kewajiban untuk berpindah. Ya, jangan sampai Anda tetap di sana, Anda harus berpindah. Yang paling bagus adalah Anda membela kehormatan guru Anda. Wallahu ta'ala alam. Itu saja yang bisa saya jawab. Mohon maaf atas keterbatasan ilmu saya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.